Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan ayat 19. Jagalah dirimu, kuduskanlah mereka. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita diajak merenungkan wajah gereja, yaitu gereja yang dijaga dengan kasih, dipelihara dalam doa, dan dikuduskan dalam kebenaran. Dalam Kisah Para Rasul disampaikan bagaimana Rasul Paulus menjelang kepergiannya memberikan amanat yang sangat menyentuh kepada para penatua di Efesus. Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Paulus berbicara dari pengalaman seorang gembala yang telah berjuang, mencintai, dan mengorbankan dirinya demi umat yang dipercayakan kepadanya. Paulus tahu setelah ia pergi akan datang bahaya, seperti ajaran palsu, perpecahan, bahkan kepentingan pribadi yang bisa menghancurkan komunitas. Maka Paulus tidak hanya menyuruh mereka menjaga umat, tetapi terlebih dahulu menjaga diri sendiri, yang artinya pelayanan yang sejati hanya mungkin lahir dari hati yang terus dibentuk dan dipelihara dalam relasi pribadi yang erat dengan Tuhan. Seorang gembala dalam bentuk apapun, entah itu seorang imam, orang tua, ketua lingkungan, ketua wilayah, pengurus lingkungan,
atau pemimpin komunitas, dipanggil untuk menjadi penjaga jiwa, bukan sekedar pelaksana tugas. Sementara itu, dalam Injil Yohanes hari ini, kita mendengarkan doa Yesus kepada Bapa. Yesus tahu bahwa para muridnya akan menghadapi dunia yang keras dan tidak selalu bersahabat dengan kebenaran Injil. Maka Yesus tidak meminta agar mereka diambil dari dunia, tetapi agar mereka dipelihara dari yang jahat. Yesus berdoa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Doa ini bukan hanya untuk para rasul waktu itu, tetapi juga untuk kita semua hari ini. Yesus Sang Imam Agung terus mendoakan kita di hadapan Bapa, agar kita tetap setia dalam iman, utuh dalam persatuan, dan bersinar dalam kebenaran. Di tengah dunia yang seringkali memutarbalikkan nilai-nilai kebenaran, kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus yang hidup dalam kebenaran Injil. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kesaksian hidup sehari-hari. Ketika kita jujur dalam pekerjaan, sabar dalam keluarga, tekun dalam doa, dan hadir dalam pelayanan dan ekaristi, disitulah kita menjadi tanda kehadiran Kristus di dunia. Renungan ini mengingatkan kita bahwa gereja bukanlah gedung atau lembaga semata. Gereja adalah kita, umat Allah yang saling menjaga, saling mendoakan, dan saling menguduskan. Dalam lingkungan ini, kita pun dipanggil untuk menjadi gembala satu bagi yang lain, dengan memperhatikan yang lemah, menguatkan yang rapuh, dan secara bersama-sama menjaga iman kita tetap menyala. Mari kita membuka hati untuk memperbaharui komitmen kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kiranya sabda Tuhan yang kita renungkan menjadi kekuatan dalam pelayanan, kesetiaan dalam keluarga, dan sukacita dalam hidup bersama. Semoga Tuhan Yesus, Gembala Agung dan Imam Kekal, senantiasa membimbing kita dalam kasih dan kebenarannya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kuduskanlah hati kami dalam sabda-Mu, agar hidup kami menjadi cerminan kasih dan kesetiaan-Mu. Berilah kami semangat untuk saling menjaga, saling meneguhkan, dan saling mendoakan dalam perjalanan iman ini. Semoga kami menjadi gembala satu bagi yang lain, penuh belas kasih, sabar, dan rendah hati seperti Kristus sendiri. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing gereja-Mu, para gembala umat, dan kami semua umat beriman, agar tetap setia pada ajaran-Mu dan bersatu dalam persekutuan kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.